Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa khataman nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ila ayat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, insyaallah dengan takdir dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, 5 hari ke depan kita akan diberikan sebuah kesempatan di mana ada satu hari yang ketika kita melaksanakan ibadah saum minimal, Allah memberikan harga yang termahal, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan ketika kita melaksanakan ibadah saum Arafah. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang Allah tawarkan, apa yang Allah syariatkan, walaupun sunnah, tapi Allah memberikan sebuah harga yang termahal. 1 hari sama dengan 730 hari, luar biasa. Dan kita tidak perlu merasionalkan, karena tidak semua ganjaran fadilah yang diberikan oleh Allah harus dirasionalkan. Kalau orang sudah mengatakan ben eta mah kanya ahdi Allah, bagi yang terikat, bagi yang terpanggil nilai-nilai keibadannya. Dan insyaallah kita pun akan diingatkan kembali dengan sebuah peristiwa yang sangat besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah, wabil khusus adalah Nabiullah Ibrahim Khalilullah dengan keluarganya, sosok fragmen pelaku utama yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah orang yang terdahulu ibrah, pelajaran asyikr sebagai peringatan dan sekaligus sebagai satu bahan muhasabah bagi kita. Karena mereka melaksanakan kehidupan bukan tidak hanya mereka melaksanakan kehidupan tidak mengandalkan keinginan dan dorongan hawa nafsu, tapi mereka mengukir perjalanan kehidupan bagaimana Allah memberikan tuntunan, bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada dirinya dengan keluarganya agar dia merupakan satu bagian dari makhluk Allah yang mampu menerjemahkan dan mampu memberikan mempakpangkan tentang kebenaran kehidupan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah, kita tidak akan pernah kering ketika kita memahami pesan-pesan yang diberikan dalam perjalanan kehidupan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang paling utama dan pertama sekali adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kepada kita. Beliau tasbitul iman, mengokohkan dan menguatkan keimanan dalam kehidupan. Dan ini satu landasan yang paling utama. Dan al-iman wal islam nikmatul azamu fil hayati dunya, merupakan kenikmatan yang sangat terbesar bagi seorang muslim di dunia ini, baik dunia dan akhirat. Karena harga diri kita di hadapan Allah, kualitas diri kita di hadapan Allah,
kemuliaan diri kita di hadapan Allah akan ditentukan sejauh mana kita mampu merefleksikan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan. Iman memang sesuatu yang abstrak, sulit. Apa sih itu iman? Sehingga para ulama menyampaikan al-imanu tasadiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wal amal bil arkan. Lihat sinergitas seseorang keimanan itu dengan perkataannya, dalam hatinya, dalam amalnya. Atau dalam kaul yang lain para ulama menyampaikan as-sidqu bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan itu membangun sebuah efektivitas dan produktivitas di dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena dia menginginkan bahwa harga dia di hadapan Allah bisa lebih mahal dan lebih baik lagi. Dan iman inilah yang menjadikan. Kita lihat. Boleh jadi seringkali saya sampaikan bagaimana iman itu berpengaruh kepada tingkat loyalitas seseorang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin pernah mendengar kisah yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab berhadapan dengan seorang pemuda, pengembala pemuda. Ringkas ceritanya, ditanya, "Wahai pemuda, gembalaan siapa ini?" "Ini punya majikan saya, wahai tuan." "Terus, kalau begitu aku beli satu lah, dengan harga yang sangat mahal." Pemuda itu menjawab, "Saya tidak punya kuasa, tuan. Aku beli lebih." "Tidak, tuan, ini bukan majikan saya." Umar bin Khattab menyampaikan, "Udah gini aja, yang ada itu kan kita dengan saya dengan kamu hanya berdua. Majikanmu kan nggak ada di sini." Maksud tuan, ya udah bilang aja, saya ambil satu harga berapapun aku beli, terus sampaikan kemarin pada majikanmu bahwa yang satu ini adalah dimakan oleh serigala, yang satu inilah masuk jurang, yang satu ini ditanduk oleh temannya." Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, secara rasional itu pasti bisa dipahami. Ketika mengembalakan masuk jurang bisa, ditanduk bisa kan, dia makan serigala bisa. Tapi apa jawaban pemuda itu? "Wahai tuan, ini tidak bisa." "Kenapa?" "Betul majikan saya tidak ada di sini. Jadi apa masalahnya?" "Fa'ainallah." Di mana Allah? Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Bahasa menjawab fa'ainallah bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia adalah sekali lagi bukan orang Arab, bukan hanya karena orang Arab, tapi fa'ainallah itu terungkap karena jati diri keimanannya itu terus terasah, terbina, dibimbing kedekatannya dengan Allah, itu yang memunculkannya dia loyalitas kepada amanahnya, tidak mau berkhianat dan bertanggung jawab. Betul, saya bisa melaksanakan ini, majikan saya tidak tahu, saya akan rombak laporan itu dengan berbagai cara pun, sehingga orang memang memahami rasional ini memang bisa dipahami dengan mengerti. Terlebih dengan saat ini bukti-bukti dan fakta bisa dimodifikasi dengan sains dan teknologi yang sangat tinggi. Tapi dia tidak mau mengorbankan, keimanannya kepada Allah. Karena dia akan malu kelak di hadapan Allah, dia akan dibongkar bagaimana sebenarnya pengkhianatan yang dilakukan oleh dirinya saat dia mengambil sebuah keuntungan yang sangat besar. Nah inilah hal ini yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkomunikasikan dengan ayahnya. "Ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." "Wahai ayahku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak melihat dan tidak bermanfaat memberikan pertolongan kepada kau?" Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menanamkan pada saat beliau perjalanan mencari Allah, mencari Tuhannya, dia melihat bintang. "Oh, hadza Rabbi," apakah ini Tuhanku? Tapi pada saat mereka itu tenggelam, "Aku tidak mau melihat sesuatu." Muncullah bulan, dan muncullah yang terakhir adalah matahari. "Hadza Rabb, hadza akbar." Apakah ini Tuhanku? Karena ini lebih besar. Tapi lagi-lagi bulan, bintang dan matahari tenggelam, maka seraya dia menyampaikan, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Maka dia hadapkan, pasrahkan. Artinya keimanan memunculkan sebuah tingkat kepasrahan yang luar biasa. Jadi keimanan melahirkan seseorang loyalitas,
peluang apapun, ketika iman berbicara maka dia tidak mau melakukan, sekalipun itu memberikan kenikmatan atau memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita sebagai tingkat dari kecintaan dan keimanannya kepada Allah. Dia memberikan sesuatu yang sangat dan amat dicintainya untuk dijadikan satu bukti ketaatannya, loyalitasnya kepada Allah, yaitu dengan memberikan pengorbanan anaknya sendiri. Ini kan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'asa ya qala ya bunayya inni ara fil mana anni azbahu madza fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim memberikan sebuah komunikasi tentang syariat, mengajarkan bagaimana mengendalikan kepada Nabi Ismail, wahai anak, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurut Anda? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika kita baca mungkin selintas, itu sebuah dialog, bukan sebuah dialog yang tanpa makna dan tanpa arti. Banyak pembelajaran di sana diberikan kepada kita. Bagaimana seorang ayah memberikan komunikasi, memberikan pendidikan, mengenalkan syariat-syariat Allah itu dengan cara mengkomunikasikan, berdialog, sehingga dapat dipahami oleh generasinya, dapat dimengerti kenapa harus seperti ini, kenapa harus A, kenapa harus B. Jadi bukan karena kita sebagai seorang ayah atau pemimpin keluarga lalu kita menafikan pandangan atau pemikiran dari anak-anak kita atau generasi kita. Nah, ini hal yang luar biasa, mengkomunikasikan nilai-nilai kebenaran, padahal dia seorang nabi. Dia seorang nabi yang secara kekuasaan diberikan oleh Allah untuk menyampaikan, dan dapat dipastikan apa yang disampaikan oleh seorang nabi bersumberkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sinilah pembelajaran yang diberikan kepada kita. Yuk kita komunikasikan. Yang kedua, jangan sampai kita lupa mengajarkan, mengkomunikasikan nilai-nilai ajaran yang Allah sampaikan kepada kita yang kita pahami. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita bisa menyelamatkan keimanan kita. Hari ini kita bisa menikmati ibadah kita. Hari ini kita bisa menikmati bagaimana takarrub kita, zikir kita, tilawah kita. Pernahkah kita berpikir bagaimana anak cucu kita kelak 5-10 tahun mendatang, dengan tantangan yang sungguh sangat luar biasa, dengan tantangan yang tidak mudah, yang tantangan dari dalam dan dari luar, tantangan yang ingin memporak-porandakan nilai-nilai Islam dari luar dan memporak-porandakan nilai Islam dari dalam. Dan ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir menyampaikan, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran walghaw fihi, dan bikinlah hiruk pikuk di dalam Al-Quran itu sehingga kamu orang yang bisa mengalahkan mereka, menjadikan menang. Bukankah banyak orang yang bisa berbicara tentang Al-Quran, tentang ayat, bahkan tentang hadis, tapi fakta dan nyatanya ternyata apa yang terjadi? Disinilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahwa kita harus menyelamatkan anak dan keturunan kita. Memberikan kepada mereka pendidikan tentang keimanan, tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Yang hal ini adalah sesuatu yang sangat diajarkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini hal yang kedua. Yang ketiga, masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita pada saat memberikan jawaban kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan kalau itu perintah Allah, insyaallah kau mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sehingga para ulama menyampaikan salah satu makna sabar adalah menerima perintah Allah, ridho atas apa ketentuan Allah. Nabi Ismail mengajarkan kepada kita, janganlah kita yang hidup di zaman serba canggih ini, serba modern ini, serba online ini, menjadi korban teknologi. Betapa banyak anak-anak kita, generasi kita, mereka tidak bisa mengenal, memfigurkan para nabi, memfigurkan para sahabat, memfigurkan pejuang-pejuang
Islam. Kenapa? Karena kita kalah masifnya dengan teknologi. Coba tengok, ketika kita melihat tentang teknologi atau Android, ketika kita membuka di Google dengan berbagai iklan setiap hari, itu masif. Mereka memperkenalkan orang-orang yang sudah jelas-jelas namanya itu melakukan pelanggaran secara etika moral. Sedangkan kita tidak semasif itu memperkenalkan bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana para sahabat berjuang setiap hari, setiap saat. Yang kadang-kadang seminggu sekalipun sulit. Kita tidak pernah mengenalkan kepada anak-anak kita. Nah, inilah Rasulullah itu begini perjuangannya. Muhammad Al-Fatih itu seperti ini. Abdurrahman bin Auf itu seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq itu seperti ini. Umar bin Khattab itu seperti ini. Ali bin Abi Thalib itu seperti ini. Utsman bin Affan itu seperti ini. Bahkan boleh jadi kita semua jarang untuk membaca perjalanan perjuangan para sahabat-sahabat Rasul. Padahal ketika kita membaca secara perjuangan orang-orang yang dekat dan akrab dengan Allah, maka itu akan ada efek dampak secara emosional terhadap kita, betapa mengajarkan bagaimana seharusnya melakukan perjalanan. Karena Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka adalah orang-orang kaya, mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang dermawan. Tapi kekayaan mereka, kecerdasan mereka, kedudukan mereka, popularitas mereka tidak mengalahkan amal sosial, tidak mengalahkan amal takarrub kepada Allah, tidak mengalahkan hafalan mereka, tidak mengalahkan takarrubnya mereka kepada Allah. Kita yang hari ini kadang-kadang dengan berkelebihan sedikit pangkat, kelebihan sedikit jabatan, kelebihan sedikit harta atau popularitas, seringkali memunculkan rasa ujub. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah yang diajarkan kepada kita, bahwa apa yang kita miliki hari ini Allah menitipkan, jadikan itu bagian dari cara kita meraih lebih mulia harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, boleh jadi subjektif penilaian saya, tapi paling tidak menjadi bahan tafakur. Saya yakin orang-orang yang mengkhianati bangsa dan negara dengan melakukan korupsi, manipulasi, terlebih dia seorang muslim, dia tahu ketika ditanya itu tidak boleh. Dia tahu itu melanggar aturan agama dan aturan negara. Tapi masalahnya saat itu datang dan sebelum datang, boleh jadi keimanannya yang kurang terus ditempa oleh Allah dalam dirinya. Kenapa? Rasulullah SAW menyampaikan ketika berkumpul dengan para sahabat, jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Sahabat, orang yang terdekat, setiap hari bersama dengan Rasul, setiap hari beribadah dengan Rasul, setiap hari mereka tahajud, setiap hari mereka tilawah, setiap hari mereka beramal, tapi masih diingatkan oleh Rasulullah, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Ingat, perbaharui iman kalian. Ketika ditanya bagaimana ya Rasulullah, gila, la ilaha illallah. Ini maknanya bahwa betapa keimanan itu memang akan menunjukkan bagaimana kita mensikapi dalam kehidupan ini dan bagaimana kita bersikap. Ketika memang dihadapi dengan keinginan dan hawa nafsu, maka sesuatu yang menjanjikan yang besar itu akan menjerumuskan dia, tapi akibatnya ini yang tidak disadari. Itu mudah-mudahan ketika Allah menitipkan sampai hari ini nur keimanan di dalam hati kita, keislaman di dalam jiwa kita, mudah-mudahan itu menggiring kita untuk tetap istiqomah, untuk loyal dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan dengan loyalitas dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, satu saat Rasul memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladana wa ikhwanana wa dhurriyyatina 'alimina salihina mujahidina muti'ina wa amiruka mujtanibina nahwiyaka wa ihfazhum min kulli syarrin zahiran wa batinan dunya wa ukhra. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan ijtinabah. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.